Halo semuanya. Pagi ini, kapal Kirana 7 yang saya naiki sudah berada di Laut Bali. Pemandangan dari atas kapal menjadi momen yang sayang untuk dilewatkan kalau teman-teman naik kapal Kirana 7 ini. Suasana pagi ini terasa begitu syahdu dan memanjakan mata. Kumpulan sinar matahari yang mulai mengisi ruang-ruang gelap kawasan Bali Utara berhasil menghipnotis para penumpang untuk tidak beranjak dari dek atas sampai matahari benar-benar terbit. Sebagian penumpang tidak menyia-nyiakan untuk mengabadikan momen ini dengan mengambil foto dan video. Dan tidak sedikit juga penumpang yang datang ke sini hanya untuk sekedar ngobrol santai dengan teman sambil menikmati pemandangan. Jadi, buat teman-teman yang mungkin ingin mencoba ke Lombok naik KM Kirana 7, saya saranin jangan melewatkan momen ini ya. Karena sayang banget kan kalau perjalanan yang membutuhkan waktu 20 jam ini hanya dihabiskan di ruang tidur aja. Jam 8 pagi, sarapan sudah dibagikan. Seperti biasa, kita dapat air mineral gelas, lalu ada jelly sebagai dessert, dan untuk menu utamanya ada nasi putih, ayam suwir, telur puyuh, gorengan, dan sayur jamur. Seperti informasi yang saya sampaikan di video sebelumnya, untuk hiburan sehari ada 2 kali ya, ada di pagi dan malam hari. Dan ini adalah kafetaria yang berada di tengah-tengah dek 3. Di sini teman-teman bisa bersantai sambil menikmati makanan yang dijual di sini. Ini adalah pusat informasi. Dan di sebelahnya adalah tempat kita memesan makanan. Oh iya, di area kafetaria ini juga tersedia 2 spot charger gratis. Lokasinya persis menempel dengan dinding toilet pria dan toilet wanita yang berada di sisi sebelahnya. Dari kejauhan, Pulau Lombok sudah mulai terlihat. Itu berarti tidak lama lagi kapal ini akan sampai di tujuan. Berbeda dengan saat kapal berangkat, momen kapal bersandar ini sepertinya kurang menarik minat penumpang untuk datang ke atas karena cuaca yang cukup panas. Oh iya,
menurut saya, perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 20 jam ini terasa sangat cepat dan tidak membosankan. Alasannya tidak lain karena kapal ini memiliki fasilitas yang lengkap, ruang tidur yang nyaman, pemandangan indah selama perjalanan yang membuat saya betah dan ingin lebih lama lagi berlayar. Jadi, untuk teman-teman yang masih ragu mencoba naik kapal karena takut perjalanan akan terasa membosankan, saya rasa kapal Kirana 7 ini bisa menjadi pengecualian. Sekitar jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, kapal mulai bersandar di Pelabuhan Lembar, Lombok. Bisa dibilang perjalanan kali ini sangat tepat waktu, karena sesuai dengan schedule yang diinformasikan. Kapal sudah bersandar, saatnya kita turun. Oh iya, kalau teman-teman ke Lombok dengan menggunakan kapal, ada satu hal penting yang harus dipertimbangkan, yaitu mengenai transportasi apa yang akan kita gunakan dari pelabuhan menuju Kota Mataram atau tujuan lain yang ingin teman-teman kunjungi. Karena dari Pelabuhan Lembar ini tidak ada transportasi yang beroperasi secara reguler menuju Mataram atau tujuan lainnya, termasuk Damri dan ojek online. Jadi, saat kita turun dari kapal, akan ada beberapa orang yang menawarkan jasa travel. Dari beberapa informasi yang saya dapat, untuk travel yang sharing dengan orang lain tujuan Mataram, tarifnya mulai dari 50.000 sampai 100.000 per orang. Dan untuk travel private, tarifnya mulai dari 200 ribuan sampai 300 ribuan untuk satu mobil dengan kapasitas 5 sampai 6 orang. Jadi, biaya transport yang dikenakan tergantung dari kesepakatan antara penumpang dan driver di lokasi. Tapi, untuk teman-teman yang menginginkan alternatif transportasi lain, ada beberapa cara yang mungkin bisa teman-teman jadikan pertimbangan. Cara pertama sekaligus yang paling praktis adalah dijemput oleh pihak hotel tempat teman-teman menginap. Jadi, teman-teman bisa menghubungi pihak hotel untuk minta dijemput di pelabuhan. Dan cara kedua adalah cara yang saya gunakan saat ini. Teman-teman bisa mencari travel wisata Pulau Lombok lewat media sosial. Di sana kita bisa memilih travel yang menyediakan antar jemput dengan tarif yang fix dan terbuka. Kebetulan, tujuan saya saat ini adalah Pelabuhan Bangsal. Dan tarif yang dikenakan dari Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Bangsal sebesar Rp280.000. Dan cara yang terakhir, teman-teman bisa mencari penyewaan motor dengan cara googling atau lewat media sosial. Nanti, teman-teman bisa meminta agar motor yang disewa diantar ke pelabuhan. Tentu cara ini efisien untuk teman-teman yang pergi sendiri atau berdua ya. Nah, kalau teman-teman ada yang tahu cara yang lebih efisien atau lebih murah, bisa bantu tambahkan di kolom komentar ya. Saat ini, saya berada di Pelabuhan Bangsal untuk selanjutnya menyeberang ke Gili Trawangan.
Di sini ada 3 jenis kapal yang bisa digunakan. Ada public boat, fast boat, dan speedboat. Dan saya memilih menggunakan public boat. Setelah membeli tiket, kita diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Berbeda dengan fast boat yang berangkat tiap 1 jam, untuk public boat ini kita diminta untuk menunggu sampai kuota penumpang terpenuhi sebanyak 40 orang. Setelah kuota penumpang terpenuhi, penumpang akan diinformasikan untuk naik ke kapal. Oh iya, karena kapal bersandar di bibir pantai, jadi kapal tidak benar-benar berada pada bagian yang kering. Oleh karena itu, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk memakai alas kaki dan pakaian yang sesuai. Karena kapal boat yang kita naiki ini termasuk jenis kapal kecil, jadi maklumin aja ya kalau goyangannya terasa cukup kuat. Dan akhirnya kita sampai di Gili Trawangan. Oke teman-teman, sekian video part 3 backpackeran ke Lombok. Jangan lupa subscribe channel ini kalau teman-teman suka dengan konten-konten perjalanan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.